Shalom, selamat malam. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dengan judul Yesus, pokok anggur benar bagi semua. Ayat renungan kita malam ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pada tahun 1768, pada masa pemerintahan Ratu Anne, para pekerja kebun menanam sebatang pokok anggur di pekarangan Istana Hampton di sebelah utara sungai Thames dari London. Sekarang dinamai anggur besar. Dia bertumbuh subur semasa koloni Amerika mengakui kedaulatan Raja Inggris, yaitu sebelum Gubernur Philip membawa campuran para pendatang baru dan orang-orang yang baru dan narapidana ke Australia. Para ahli mengatakan apabila dipelihara dengan cara yang wajar, mungkin pokok anggur tersebut masih dapat hidup selama 2 abad lagi. Pokok anggur itu terdapat dalam rumah kaca yang melindunginya dari kedinginan musim dingin. Ada 2 ar tanah untuk tempat memelihara tanaman raksasa tersebut. Di tempat itu terdapat juga 1 air mancur yang luar biasa yang dibuat dari lonceng-lonceng biru. Yesus berusaha untuk mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Seperti ia pun menyebutkan dirinya gembala yang baik. Tidak seorang pun yang dapat menggantikan pokok anggur yang dapat memberi hidup itu. Hanya cabang yang keluar dari pohon ilahi itu yang berbuah. Apa artinya tinggal di dalam Yesus? Hidup yang berasal dari Allah akan mati jika terpisah dari Allah. Kristus, pokok anggur yang benar, itu mengalirkan makanan kepada cabang-cabangnya agar bertumbuh dengan subur lalu berbuah. Seperti perbandingan gembala yang baik itu dan pembicaraan mengenai air hidup, anggur yang bersifat perumpamaan itu menghimbau umat Kristen untuk mempertimbangkan baik-baik pilihannya. Seseorang tidak dapat memberi makan kepada dirinya sendiri. Setangkai cabang yang dipotong akan mati. Pokok anggur yang tidak benar kelihatannya subur akan tetapi tidak ada hasil. Bukan hanya itu, apabila pemelihara kebun anggur itu membersihkannya, dipotongnya semakin dekat ke batangnya, ia meninggalkan hanya 1 atau 2 tunas baru sampai musim bunga datang agar melihat pertumbuhannya. Tunas ini subur dan berbuah. Yang dipotong itu tidak dapat diharapkan lagi. Itu kemungkinan akan membawa penyakit sehingga petani yang berakal akan membakarnya. Saudara, ajakan gambaran itu ialah tetaplah dekat kepada Kristus. Janganlah menjauhkan diri daripadanya. Artinya sudah jelas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sumber hidup ialah pokok anggur yang benar itu. Buah yang diharapkan ialah penurutan terhadap perintah-perintahnya. Atau seperti kata Yesus, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Selama jiwa disatukan dengan Kristus, jiwa itu tidak terancam bahaya, layu atau busuk. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 313. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kami memiliki pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan, pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami tetap bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kami boleh berbuah untuk menyampaikan kepada dunia kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.